Persiapan. Tembak. Tentara Nasional Indonesia tengah menjadi pusat perhatian. Bukan lantaran aksi heroik mereka di medan tempur, tapi terkait revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang ditolak banyak kalangan. Selain mahasiswa, sejumlah organisasi masyarakat dan akademisi lantang menolak perubahan undang-undang tersebut. Alisa Wahid, putri sulung Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, berada di barisan penolak bersama Komnas HAM, Akademis UGM, UII, dan komponen masyarakat lainnya. Kendati sudah disahkan dalam paripurna DPR RI pada 20 Maret 2025, gelombang penolakan tidak tertahan. Pagar DPR RI pun jebol didobrak para pengunjuk rasa. Bukan hanya di depan gedung DPR dan sejumlah tempat lainnya, penolakan tersebut menggema juga di media-media sosial. Tagar tolak revisi UU TNI dan Indonesia Gelap pun melambung tak terbendung. Penolakan revisi undang-undang tersebut bermuara pada kekhawatiran bakal menghidupkan kembali dui fungsi ABRI yang telah dihapus sejak reformasi 1998 dan melemahkan supremasi sipil. Kekhawatiran publik itu didasarkan pada perubahan pasal 47 terkait tentara aktif yang diperbolehkan menduduki jabatan sipil di kementerian atau lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung dan Kejaksaan. Dalam undang-undang sebelumnya, prajurit TNI harus mengundurkan diri atau pensiun jika ingin menduduki jabatan sipil. Namun, setelah direvisi, kondisinya berubah. Ada 14 kementerian lembaga sipil yang boleh dijabat oleh tentara aktif. Adapun pasal yang melarang tentara aktif di partai politik, berbisnis, atau menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya tidak direvisi. Kendati begitu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto tidak mempermasalahkan anggotanya untuk membuka usaha kecil-kecilan, seperti jualan es atau tukang ojek sebagai cara mencari penghasilan tambahan. Menurutnya, usaha seperti itu tidak termasuk kategori bisnis. Terkait penghasilan, sebenarnya berapa gaji tentara sesuai regulasi yang berlaku? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024, gaji tentara Indonesia paling rendah Rp1.775.000 untuk Tamtama kelas 2 dan Rp6.211.200 untuk perwira tinggi. Selain gaji pokok, para tentara pun berhak mendapatkan tunjangan kinerja serta tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan beras, termasuk perumahan atau asrama, bantuan hukum, asuransi kesehatan dan jiwa, tunjangan hari tua, dan asuransi penugasan operasi militer. Lantas berapa banyak harta tentara bintang 4 dengan pangkat jenderal? Bila dibandingkan dengan polisi, siapa paling tajir di antara mereka? Apakah Panglima TNI atau Kapolri otomatis lebih kaya dibanding bawahannya? Silahkan catat ini. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang dirilis pada 2023, total kekayaan Jenderal TNI Agus Subianto selaku Panglima TNI diketahui sebanyak 19,5 miliar rupiah lebih. Hartanya itu naik 233 juta lebih dibanding saat masih menjabat Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Pada 2022, Agus mempunyai harta kekayaan sebanyak 19,3 miliar rupiah lebih. Bagaimana dengan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri? Berdasarkan LHKPN yang dirilis KPK pada 2023, Listio Sigit punya harta sebanyak 13,1 miliar. Dibanding laporan tahun 2022, dalam satu tahun harta kekayaan naik sebesar 2,4 miliar rupiah dari semula 10,6 miliar rupiah. Diketahui Agus Subianto selaku Panglima TNI lebih tajir dibanding Kapolri yang kini dijabat Listio Sigit Prabowo. Namun dalam urusan penambahan harta, Sigit lebih melejit dibanding Agus. Dalam setahun, harta Panglima TNI naik 233 juta lebih, sedangkan Kapolri melesat lebih dari 2,4 miliar rupiah. Lalu bagaimana dengan bawahan Panglima dan Kapolri? Ini dia angkanya. Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Darat, punya harta sebanyak 64,9 miliar rupiah, jauh lebih kaya dibanding Panglima TNI atau Kapolri.
Lalu Marsikal Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf Angkatan Udara yang total kekayaannya pada laporan 2023 diketahui 11,4 miliar rupiah lebih. Dan Laksamana Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Laut, punya harta sebanyak 7,2 miliar rupiah pada 2022. Kemudian ada Komjen Pol Ahmad Dofriri, Wakil Kapolri yang punya harta kekayaan sebanyak 7,3 miliar rupiah. Selanjutnya, Komjen Pol Wahyu Widada, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang total harta kekayaannya tercatat 6,6 miliar rupiah. Ada pula Mayor Jenderal Rafael Granada Bay, Pangdam Jaya Jakarta dengan harta 3,4 miliar rupiah. Dadang Arif Abdurrahman, Pangdam 3 Siliwangi yang punya harta sebanyak 4,3 miliar rupiah. Kemudian Irjen Pol Karyoto, Kapolda Metro Jaya dengan harta 9,8 miliar rupiah. Atau Irjen Pol Ahmad Wiyagus, Kapolda Jawa Barat yang total harta kekayaannya pada 2022 sebanyak 2,4 miliar rupiah. Selain masih aktif di militer dan memegang jabatan penting, ada banyak tentara yang diberi tempat prestisius di kementerian atau lembaga sipil. Salah satu prajurit yang paling menyita perhatian adalah Teddy Indrawijaya yang dilantik sebagai Sekretaris Kabinet. Lalu ada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Komisaris Utama PT Pindad. Laksamana TNI Muhammad Ali sebagai Komisaris Utama PT PAL Indonesia, Maijen TNI Mariono sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Maijen TNI Irham Waroihan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, dan masih banyak tentara aktif yang rangkap jabatan di lembaga sipil. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menyebutkan ada sekitar 4.473 TNI aktif yang juga merangkap jabatan sipil di kementerian atau lembaga negara.